Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar UAS PKS 2. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati dengan NIM 12029050 dari TPB 3 dari Prodi Sains Atmosfer dan Keplanetan Angkatan 2020. Di dalam video ini termuat 4 poin, yaitu yang pertama latar belakang dari program yang dibuat, kemudian yang kedua yaitu flowchart dari program yang dibuat, kemudian ada C++ atau codingannya, kemudian yang keempat yaitu demo program atau cara menggunakan dan cara menjalankan programnya. Adapun materi yang saya ambil yaitu dari bidang fisika dasar 1 untuk mencari gaya dan usaha, dan yang kedua yaitu dari bidang kimia dasar 2 untuk mencari molaritas dan fraksi mol. Kemudian yang pertama kita akan membahas latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu dari bidang fisika dasar 1. Adapun pengertian gaya dan usaha, yaitu gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Sedangkan usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Adapun rumusnya yaitu W sama dengan F dikali S, F sama dengan W per S, dengan W sebagai usaha dan F sebagai gaya. Ada pula contoh penerapannya, yaitu jika kita melihat sebuah kendaraan yang mogok, maka kita akan memberikan gaya berupa dorongan ataupun tarikan pada kendaraan tersebut. Kemudian, lama-kelamaan kendaraan tersebut akan berpindah tempat. Nah, perpindahan tempat inilah yang sering disebut dengan usaha. Kemudian, gaya merupakan bagian yang tak lepas dari kehidupan dan selalu mengiringi aktivitas manusia, mulai dari menggerakkan tubuh, memindahkan barang, hingga melakukan pekerjaan lain. Selain itu, tanpa adanya gaya, maka usaha tidak akan ada. Latar belakang yang kedua yaitu dari bidang kimia dasar 2 tentang molaritas dan fraksi mol. Adapun pengertiannya yaitu molaritas adalah besaran yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap satuan volume larutan, sedangkan fraksi mol adalah perbandingan jumlah mol suatu komponen larutan dengan jumlah mol keseluruhan komponen larutan. Adapun rumusnya yaitu M sama dengan N per V, XP sama dengan NP per NP plus NT, XT sama dengan NT per NP plus NT. Ada pula contoh penerapannya yaitu pada waktu membuat sirup, kalian tentu melarutkan sirup ke dalam air. Semakin banyak sirup yang dilarutkan, maka akan semakin manis minuman yang kita buat. Sirup tersebut disebut dengan zat terlarut dan air disebut sebagai zat pelarut. Dalam perhitungan kimia, banyaknya zat terlarut dalam pelarut disebut dengan konsentrasi. Konsentrasi larutan perlu dihitung secara tepat dengan menentukan massa zat terlarut dan pelarut. Konsentrasi larutan ini dapat berupa molaritas, fraksi mol, dan persen massa. Nah, bisa dilihat dari latar belakang materi yang saya ambil, ini hampir sama karena sama-sama berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Sehingga saya merasa tertarik untuk membuat program ini juga untuk membantu dalam perhitungan agar menjadi lebih mudah dan mendapatkan hasil yang lebih teliti. Selain itu, program ini juga dibuat untuk membantu siswa SMA maupun mahasiswa dalam mempelajari materi, gaya, usaha, molaritas, dan fraksi mol dengan lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang flowchart dari program yang saya buat. Flowchart yang pertama yaitu dari bidang fisika yang dimulai dari main atau tahapan dimulainya program. Kemudian ada deklarasi integer dan string yang berfungsi sebagai variabel pilihan program atau percabangan, dan variabel ulang sebagai variabel mengulang program atau perulangan. Selanjutnya ada beberapa output identitas saya beserta nama programnya. Kemudian tanda bulat setelahnya ini merupakan bagian dari do atau perulangan setelah
program selesai dijalankan. Selanjutnya, di sini ada informasi pilihan program, yang mana terdapat 2 program untuk memenuhi konsep percabangan. Setelah itu, kita diminta untuk memasukkan program yang akan kita jalankan. Jika kita ingin memilih program 1, maka kita akan menjalankan program menghitung usaha. Kemudian jika program yang kedua, maka kita akan menghitung gaya. Jika program menghitung pilihan ke-1, maka akan dimulai dari deklarasi bilangan real dan for untuk memasukkan array ke dalam prosesnya. Ada for sebagai perulangan sebanyak 2 kali, atau bisa diubah tergantung berapa banyaknya data yang kita inginkan. Kemudian nanti ada keluar output sebanyak 2 kali, dan kita men-input sebanyak 2 kali juga. Setelah kita menginput sebanyak 2 kali, program akan meminta kita untuk memilih pilihan program nomor berapa yang akan dihitung. Nah, di sini setelah dipilih, maka hasil akan keluar. Ini merupakan penerapan konsep array, yaitu memanggil sebuah data yang ingin dikeluarkan pada tempatnya. Nah, jika program nanti sudah selesai berjalan, maka akan di-outputkan apakah Anda ingin mengulang perhitungan. Jika ingin mengulang, maka kita memencet Y, kecil ataupun besar. Nanti maka dia akan mengulang ke awal, dan jika kita ingin memberhentikan program, maka kita menginputkan angka T atau angka berapapun atau huruf berapapun, dia akan berhenti berjalan. Dan dia akan keluar tulisan output program saya selesai, sampai jumpa. Sekian untuk flowchart di bidang fisika. Saya akan menampilkan C++-nya atau codingannya dari program ini. Nah, ini merupakan codingan dari program ke-1 tadi, yaitu dari bidang fisika. Di sini terlihat ada main sebagai tahapan dimulainya program. Setelah itu ada integer sebagai variabel utama dalam mendeklarasikan program. Setelah itu ada char pada baris ke-6 dan do pada baris ke-11. Ini sebagai variabel perulangan. Setelah itu, di sini ada output identitas saya beserta nama programnya. Setelah itu terlihat bahwa ada konsep percabangan, yaitu di mana bisa memilih lebih dari satu kondisi. Setelah itu pada baris ke-21 ada if, dan pada baris ke-40 ada else. Ini sebagai variabel percabangan. Dan selanjutnya di sini pada baris ke-22 dan pada baris ke-41 ada float. Juga pada baris ke-23 dan baris ke-42 ini ada for. Nah, float dan for ini berfungsi sebagai input array, di mana hasilnya nanti dapat dilihat saat program dijalankan. Setelah itu di sini terlihat ada integer pada baris ke-33 sampai 36 dan baris ke-52 sampai baris ke-55. Ini merupakan saat kita memilih hasil percobaan, dan setelahnya hasilnya akan keluar sesuai pilihan yang kita pilih. Nah, ini merupakan konsep array yang diterapkan pada program ini. Selanjutnya yaitu ada perulangan di sini. Nah, perulangan ini dilakukan sesuai dengan penginputan yang kita masukkan. Jika kita memasukkan Y, maka dia akan mengulang Y besar ataupun Y kecil. Dan jika kita ingin memberhentikan program, maka kita menginputkan T atau kita menginputkan angka atau huruf berapapun kecuali Y.
maka program tersebut akan berhenti dan dia akan di-outputkan program saya selesai sampai jumpa. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan program ini. Nah, jika kode benar, maka layar akan muncul seperti ini. Jika salah, akan sebaliknya. Langsung saja kita masukkan pilihan. Saya ingin mencari usaha. Kita pencet 1, lalu enter, masukkan nilainya, lalu enter, masukkan nilainya, dan lakukan hal yang sama pada percobaan kedua. Kemudian pilih hasil penjumlahan, pilihan ke 1, enter. Nah, di sini terlihat bahwa hasil keluar sesuai dengan konversi ke 1. Disinilah konsep array diterapkan untuk membagi beberapa tempat data dan memanggil sebuah data pada tempatnya. Lalu muncul pertanyaan, apakah Anda ingin mengulang pencarian? Nah, saya akan mengulang untuk mencoba program mencari gaya. Masukkan pilihan, masukkan nilai usaha, masukkan nilai jarak perpindahan, kemudian lakukan hal yang serupa pada percobaan kedua dengan angka yang berbeda. Kemudian pilih hasil penjumlahan pilihan kedua. Nah, di sini hasil keluar sesuai dengan pilihan yang kita pilih tadi. Nah, saya akan memberhentikan program dengan memencet T. Di sini terlihat ada bacaan program saya selesai sampai jumpa. Sekian, ini untuk program yang ke-1 dari C++-nya. Kemudian selanjutnya yaitu flowchart yang kedua, yaitu dari bidang kimia untuk mencari molaritas dan fraksi mol. Pada program ini kurang lebih sama konsepnya seperti program yang pertama, hanya berbeda rumus dan variabelnya saja. Selebihnya sama saja, terdapat percabangan, perulangan, dan array pada program ini. Nah, bisa dilihat ini adalah flowchart-nya pada bidang kedua kimia ini. Selain itu, untuk struktur codingnya pun sama seperti bidang yang pertama. Nah, ini merupakan flowchart-nya. Di sini terlihat ada main sebagai tahapan dimulainya program. Kemudian ada deklarasi integer dan string, kemudian ada output identitas saya beserta nama program, kemudian ada perulangan do. Setelah itu ada output informasi pilihan program. Ada 2 program di sini untuk memenuhi konsep percabangan. Setelah itu ada input memilih untuk mencari molaritas dan fraksi mol. Setelah itu kita menginputkan sebanyak 2 kali. Setelah kita menginputkan sebanyak 2 kali, maka akan keluar pilihan program yang akan kita pilih. Nah, setelah dipilih nanti, hasilnya akan keluar sesuai inputan yang kita masukkan. Setelah itu, di sini ada perulangan. Nah, sama seperti yang pertama tadi, jika kita memencet Y, dia akan mengulang, dan memencet T akan memberhentikan program atau menginputkan angka berapapun dan huruf apapun selain Y, maka akan diberhentikan programnya. Dan dia akan keluar tulisan program saya selesai sampai jumpa. Nah, itulah flowchart dari program kedua ini. Selanjutnya saya akan memberitahukan tentang C++-nya atau codingannya dari program yang kedua ini. Untuk codingan pada program kedua ini kurang lebih sama seperti pada program yang pertama.
Di sini ada main sebagai tahapan dimulainya program, kemudian ada integer sebagai variabel utama dalam mendeklarasikan program, kemudian ada char di baris ke-7 dan do di baris ke-8 ini sebagai perulangan. Kemudian di sini ada output identitas beserta nama program dan informasi pilihan program. Kemudian pada baris ke-16 ada if, dan pada baris ke-40 ini ada else sebagai variabel percabangan program. Selanjutnya ada float dan for. Float pada baris ke-17 dan pada baris ke-41, sedangkan for ada di baris ke-43 dan baris ke-19. Ini berfungsi sebagai input array di mana hasilnya nanti dapat kita lihat saat program dijalankan. Selanjutnya ada deklarasi integer pada baris 31 sampai dengan 36 dan pada baris ke-53 sampai ke-58. Di sini nanti kita disuruh memilih hasil percobaan dan setelahnya hasil akan keluar sesuai dengan inputan yang kita masukkan. Nah, inilah konsep array yang diterapkan pada program ini. Yang terakhir, di sini terdapat perulangan, yang mana perulangan dilakukan sesuai dengan penginputan yang kita masukkan nantinya. Jika kita ingin mengulang program, maka kita menginputkan Y besar atau Y kecil, dan jika kita ingin memberhentikan program, maka kita menginputkan huruf T atau menginputkan angka dan huruf berapapun kecuali Y. Maka dia akan memberhentikan program dan akan di-outputkan program saya selesai sampai jumpa. Yang membedakan program ini dengan program yang pertama yaitu ada 3 unsur nilai yang perlu dihitung serta rumus akhir untuk keluarannya pada program cabang pertamanya, yaitu ini untuk mencari molaritas. Selanjutnya, saya akan menjalankan program ini. Nah, jika muncul layar seperti ini, maka kode benar, dan jika tidak muncul, itu akan sebaliknya. Langsung saja kita pilih program perhitungan molaritas nomor 1, enter, langsung masukkan nilai masanya, masukkan nilai mol korelatifnya, dan masukkan nilai volume pelarutnya. Kemudian lakukan hal yang sama seperti percobaan yang pertama tadi. Kemudian pilih hasil penjumlahan nomor 1 dan muncullah hasilnya sesuai dengan inputan yang kita masukkan tadi. Sekian penjelasan saya tentang tugas besar UAS PKS 2 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.